Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Melisa, apakah sudah di-record Zoom-nya? Sudah, Yulia. Baik, terima kasih. Saya Yulia Pratiwi dengan NIM 1911306024 sebagai moderator dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 8, yang akan membahas mengenai penilaian dalam pembelajaran tematik. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Wildan Sogi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Materi ini disusun oleh yang pertama ada Lutfi Masidah dengan NIM 1911306073, yang kedua ada Desi Dwi Minarti dengan NIM 1911306090, dan yang terakhir ada Hairnita dengan NIM 1911306091. Next, Melisa. Baik. Di sini materi yang akan dibahas oleh kelompok 8. Yang pertama ada pengertian penilaian pembelajaran tematik. Yang kedua ada ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik. Yang ketiga ada prinsip penilaian pembelajaran tematik. Yang keempat ada jenis penilaian. Yang kelima sasaran penilaian. Yang keenam ada langkah-langkah penilaian. Dan yang terakhir ada tujuan penilaian pembelajaran tematik. Next, Melisa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Lutfi Masidah. Kepada Lutfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian pembelajaran tematik. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. Menurut Hajar, penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik untuk program kegiatan pembelajaran tematik. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik. Beberapa ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik yang diterapkan antara lain. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan proses belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis. Yang keenam, sesuai dengan permasalahan yang sering dijumpai siswa dalam lingkungan. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu ada materi tentang prinsip-prinsip penilaian pembelajaran tematik yang akan dibahas oleh Desi Dwi Minarti. Kepada Desi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip penilaian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran terpadu yaitu 1. Sahih, dan kedua ada objek, ketiga adil, keempat terpadu, kelima menyeluruh dan berkesinambungan, keenam sistematis, ketujuh beracun berkriteria, dan kedelapan akuntabel. Selanjutnya. Selanjutnya jenis penilaian pembelajaran tematik yang dimana ada tes. Yang pertama ada pilihan ganda, kedua jawaban singkat, ketiga jawaban terbuka, keempat esai, dan kelima ada laporan atau makalah. Sedangkan non-tes, yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada wawancara, yang ketiga portofolio, keempat kinerja, kelima proyek, dan enam skala efektif.
Baik, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada sasaran penilaian dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir, yaitu Hairunisa. Kepada Hairunisa, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu sasaran penilaian dalam pembelajaran. Menurut Hermawan dan Resmini menjelaskan bahwa penilaian pembelajaran tematik yang dinilai adalah proses dan produk pembelajaran. Artinya bahwa penilaian pembelajaran tematik biasa disebut dengan penilaian proses dan hasil pembelajaran. 1. Penilaian proses. 2. Penilaian produk dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kemudian ada langkah-langkah penilaian pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik hendaknya valid, mendidik, berorientasi pada kompetisi, adil dan objektif, serta terbuka dan berkesinambungan sebagaimana disarankan dalam penilaian berbasis kelas atau PBK. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian hasil belajar. Menurut Sujana atau dalam Prastowo mengemukakan 4 langkah penilaian hasil belajar, yaitu A. Merumuskan dan mempertegas tujuan-tujuan pembelajaran. B. Mengkaji kembali materi pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. C. Menyusun alat penilaian, baik tes maupun non-tes, yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pembelajaran. Yang D. Menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yaitu untuk kepentingan perbaikan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan pelajaran, kepentingan belajar maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan atau SAUMI. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian pembelajaran tematik. 1. Menggambarkan kemampuan-kemampuan belajar yang telah dicapai para siswa. 2. Mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dicapai. 4. Memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ya cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand. Saya persilakan. Baik, ada Melisa Minarti. Para teman-teman yang lain, apakah ada juga yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu, kepada Melisa Minarti silakan untuk menjelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Melisa Minarti dengan NIM 1911306053. Di sini ada tadi di dalam materi ada materi mengenai ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik. Ada di nomor 5 yang menjelaskan menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan apa itu kegiatan belajar yang bersifat pragmatis menurut dari pemateri sendiri. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah pertanyaannya jelas? Bisa diulangi sekali lagi, Kak? Mungkin pertanyaannya Melisa seperti ini. Tadi tentang jelaskan bagaimana tadi di bagian prinsip Kamel apa tadi? Di bagian ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik. Ya, di ciri-ciri pembelajaran tematik ada yang nomor 5 menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatik. Untuk dari pemateri sendiri jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran yang bersifat pragmatis tersebut. Mungkin seperti itu, Melisa?
Benar, moderator. Ya. Apakah jelas? Jelas, makasih. Materi? Sudah Kepada jelas. teman-teman lain, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin dari pemateri sendiri, baik Evi Diawati Putri akan bertanya. Mungkin kepada Evi langsung saja untuk menjelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator pada hari ini yang telah membimbing diskusi, dan yang terhormat Bapak Wildan izin bertanya dan kelompok 8 mengenai penilaian pembelajaran tematik. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya sasaran penilaian pembelajaran tematik menurut kelompok 8 itu ada 2, yaitu adalah tadi penilaian hasil dan penilaian produk. Saya sambil lihat filenya juga, penilaian proses dan penilaian produk. Menurut saya penilaian produk dan proses ini termasuk penilaian non-tes. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam penilaian pembelajaran tematik bisa dijelaskan apa saja yang menjadi kriteria penilaian tes dan penilaian non-tes. Terima kasih. Bagaimana moderator? Baik, mungkin kepada pemateri, apakah pertanyaan dari Evi jelas? Jelas. Mungkin kepada Evi dan Melisa untuk ditunggu sebentar. Pemateri sedang mencari jawabannya. Atau dari pemateri ada yang ingin langsung menjawab pertanyaan dari Melisa atau Evi? Atau kepada teman-teman yang lain juga ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan jangan terlalu lama ya. Baik, pertanyaan Melisa tadi, kegiatan pembelajaran bersifat pragmatis. Jadi, dari kelompok mendapatkan pragmatis adalah model pembelajaran pragmatis adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak-anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator
Mode pembelajaran ini mengupayakan anak untuk terus belajar, juga akan anak terlatih bersifat berpikir secara logis. Melisa paham Kak maksudnya Lutfi? Paham Pak, tapi kurang lebih jelas lagi. Iya Kak. Kenapa Lutfi pakai kata-katanya pragmatis? Hubungannya dengan penilaian apa Lutfi? Hubungannya dengan penilaian pragmatis itu apa? Ayo, yang lain. Kenapa menggunakan pragmatis? Pragmatis itu praktis ya. Atau yang lain yang sebagai presenter, kenapa? Jadi ini ya, mungkin ini catatan untuk semuanya. Saya sepertinya melihatnya presenter itu hanya membaca, tapi sepertinya kurang memahami dengan apa yang disampaikan. Bahkan kalau saya tanya ini beberapa hal tentang ciri-ciri penilaian, ini belum tentu menguasai ketujuh-tujuhnya ini. Kenapa? Karena tadi cuma baca aja beberapa ciri penilaian pembelajaran tematik, satu pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan. Tidak dijelaskan maksudnya apa kata-kata ini. Pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan. Kemudian langsungan, habis itu langsung dua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Coba, ini dibaca aja tadi masalahnya. Jadi habis itu langsung ke 3, kegiatan proses belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga si belajar dapat bertahan lebih lama. 4, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Sampai ke 7 semuanya dibaca. Harusnya dijelaskan ya. Pengalaman dan kegiatan itu apa. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Nah, ini perlu diperjelas. Maksudnya kata-kata tertolak apa? Kenapa tertolak? Nah, gimana coba? Yang nomor 2 bisa dijelaskan? Siapa aja ini? Ada Lutfi, Desi mana Desi? Coba Desi jelaskan Desi. Maksudnya tertolak di sini apa? Salah. Ayo tidak lama ya. Silakan. Kenapa? Karena sejatinya presenter itu pasti menguasai apa yang akan disampaikan.
Bahkan setiap hurufnya itu memahami maksudnya, setiap katanya. Oke Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik yang tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Misalnya itu bentar Bapak. Ya, sambil nunggu Desi. Sambil nunggu Desi. Jadi yang lain juga perlu memperhatikan ya. Tadi bagus ini Melisa mendapatkan. Saya juga mau menanyakan kalau nggak ditanyakan Melisa itu, kenapa kata-katanya yang dipakai ini. Jadi yang lainnya kalau bisa juga berusaha ketika ada yang presentasi itu mendapatkan apa yang dipresentasikan. Jadi jangan pasrah kemudian ini ya apa namanya sudahlah yang penting cepat selesai. Coba yang lain yang masih off cam coba. Syahrini, Nur Ismiati, Rina, Adinda, coba semuanya on cam ya. Nah ini menunjukkan keseriusan kita kuliah. Kalau off cam berarti nggak serius kuliahnya. Ayo silakan Nur Ismiati. Lutfi, Masida, semuanya posisinya on cam ya. Nah, soalnya mau dijelaskan sama Desi. Silakan Desi. Tiga kursi ketiga terus lemari ini adalah kursi apa? Bukan kursi tahu, kursi saku ya. Ini enggak ada di mana nih yang tahu kan ini satu dua tiga. Ayo silakan Desi atau yang lain. Selain Desi ada lagi kan? Lutfi sama Hairunisa. Yang di luar itu buat catatan nanti kita lihat. Tunjuknya seperti tunjuk. Ini PC ada dua. PC ada dua, kipas angin, printer ada, kipas angin satu, printer dua, yang sudah disebutkan jenisnya. Yang ini Epson berapa ini? Pak, beda L150 ya? Mana Pak? Epson yang kecil itu.
Ayo gimana? Mau menjelaskan atau enggak ini? Terus apa? Berarti ini. Ya. Kalau saya tanya yang lain, karena kayaknya yang lain juga bingung ya. Reservoirnya. Itu bukan molekul jurusan. Dicatat di situ, tapi pilihan untuk lembaga. Bapak Reservoir. mungkin saya izin jawab, Pak. Iya, silakan. Kemarin saya Kalau menurut saya pribadi sebenarnya mungkin kata-katanya ini salah ya Pak. Kalau misalkan tertolak itu kan berarti berlawanan, seperti itu, berbeda. Sementara kalau misalkan dalam pembelajaran tematik itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan dari siswanya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya itu harusnya itu didasari dari minat dan kebutuhan siswa Bapak, bukan tertolak. Sebenarnya kalau tertolak ini kan seperti kata kalau tolak berarti itu nggak menerima, tidak menerima gitu. Mungkin seharusnya lebih ke didasari oleh mungkin seperti itu. Tapi yang nulis gimana? Yang Desi, Hairunisa sama Lutfi gimana? Pas saya online itu Pak. Bapak, saya mau menjelaskan sedikit. Mungkin kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak ini bisa karena siswa tidak mampu memahami materi pembelajaran secara mendalam. Jadi misalnya siswa ini minatnya ke matematika, tapi yang dipelajari itu IPA, jadi dia kurang memahami. Jadi tertolak gitu loh Pak. Dan kebutuhan siswa. Tapi ada juga yang mungkin ini loh, maksudnya begini, kan di awal kita sudah memahami bersama ya, bahwa pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa, mengakomodir hal-hal yang sifatnya dekat dengan siswa. Kenapa? Karena memang pembelajaran itu bisa menjadi berkesan untuk anak. Nah, sehingga yang di lingkungan sekitarnya itulah yang menjadi kajian-kajian untuk pembelajaran tematik. Nah, di situ kan karena kan di sini ada kata-kata minat dan kebutuhan siswa. Nah, jadi minat dan kebutuhan siswa mana yang kemudian tidak diakomodir oleh pembelajaran tematik? Kalau tadi misalkan disampaikan Desi, oke, mungkin masing-masing siswa itu kan punya minat yang berbeda-beda. Nah, kemudian berarti ada siswa yang terakomodir, ada siswa yang tidak, gitu kan? Karena kan bisa jadi mungkin si A sukanya di mata pelajaran ini, tapi si B suka, gitu kan? Nah, cuma di sini kan kata-katanya kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Artinya itu bukan menjadi minat dan kebutuhan siswa gitu loh, karena bahasanya tidak ada sebagian siswa atau apa gitu kan. Nah, berarti pembelajaran tematik itu bertolak belakang dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya siswa itu tidak berminat, siswa itu tidak membutuhkan pembelajaran ini. Nah, jadinya seperti itu kesannya di tulisan yang dicantumkan di Desi. Nah, itu yang saya pahami. Ya, saya memahami apa yang disampaikan Desi. Cuma kalau kita melihat dari tulisan ini, coba kita renungkan sama-sama ya. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Waalaikumsalam. Nah, coba kira-kira gimana? Kalau menurut yang lain gimana? Kegiatan-kegiatan yang dipilih, nah berarti penilaian ya, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswa.
Kalau menurut saya sih dari beberapa ciri ini kayaknya termasuk ke ini deh Pak, apa namanya? Kekurangan dari penilaian pembelajaran tematik, bukan ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik. Mungkin saya yang salah kali menyusunnya. Tapi ada referensinya kak ini? Ada referensinya kan? Coba kalau ada referensinya bisa dibuka referensinya, kemudian dipelajari kembali. Kira-kira seperti apa? Ada referensinya kok. Kalau di referensinya gimana? Ada nggak penjelasan? Kalau dalam di referensinya sih ciri-ciri penilaian pembelajaran tematik, tapi ada di laptop kok. Nah, sebelum presentasi, kira-kira Hairunisa, ya, Lutfi, sama Desi memahami nggak semua isi yang akan dipresentasikan? Gimana tadi? Siapa namanya? Ya, presenternya gimana? Herunisa, ya, Lutfi, sama Desi. Saya juga belum mendapatkan ini, yang sama persis dengan yang dipresentasikan sama presenter hari ini. Tadi saya nggak secara utuh juga mengikuti yang kedua. Jadi yang pertama ya media pembelajaran. Yang media pembelajaran sama nggak hanya membaca saja tanpa menjelaskan maksud dari apa yang disampaikan. Sama nggak kira-kira? Yulia mana Yulia? Yulia. Atau Lisa, saya tanya ke Lisa. Lisa yang media pembelajaran tadi sama nggak? Hanya membaca saja. Membaca Ayo, silakan. materinya Kak, Pak. Iya, hanya membaca saja Kak. Membaca Pak, sambil menjelaskan penjelasannya sedikit. Saya tanya Yulia Pratiwi mana Yulia? Yulia Hadir, tadi Bapak. yang media pembelajaran gimana presentasinya? Atau nanti saya coba dilihatkan linknya ya. Iya mungkin Pak. Mungkin nanti Ya. dari linknya Pak. Ya nanti kita lihat ya. Atau gini aja sudah, mungkin nggak memungkinkan ya, karena sebetulnya penilaian ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pembelajaran tematik. Kenapa? Karena penilaian ini menjadi
pengukuran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, sehingga pembahasan penilaian ini perlu menjadi pembahasan yang cukup rigid ya. Jadi pembelajaran tematik penilaiannya harusnya seperti apa. Kemudian dari penilaian itu tercapai tidak sih? Nah, itu karena penilaian ini berhubungan dengan tujuan, berhubungan dengan materinya, kira-kira materinya tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, itu kan artinya kalau anak-anak ternyata nggak bisa menjawab nih, oh berarti ada evaluasinya, kira-kira gimana nih penyampaiannya guru ini menyampaikannya itu membuat anak itu menjadi paham atau enggak. Kemudian nilainya anak berapa, yang non tes sama tes itu kan ada tuh. Nah, jadi penilaian ini penting. Habis itu bisa kira-kira dari penilaian itu tercapai enggak tujuan pembelajaran. Kalau tidak tercapai gimana? Nah, ini berarti bermasalah dari berbagai aspek ya. Mungkin dari gurunya atau dari siswanya yang tidak belajar, atau mungkin orang tuanya tidak mendorong, kan banyak tuh. Nah, itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, sehingga untuk penilaian ini nanti pekan depan kita ini lagi lah ya, kita offline semuanya, diharapkan semuanya harus sudah ada di Samarinda ya.